Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hairul Trumpi, kelas D Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan, NIM 94142309. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Metrik ke-1 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Bobi Rantopayo SSIME. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data saya, yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Dengan data yang saya ambil yaitu yang pertama, ada tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan juga rata-rata lama sekolah. Di dalam data ini sendiri, data ini saya olah melalui Excel yang kemudian akan diolah di dalam software SPSS. Setelah data yang saya olah melalui Excel, saya pindahkan ke dalam SPSS yang kemudian diolah. Yang pertama ialah mengisi kolom name data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Yang selanjutnya mengisi kolom label untuk mengisi keterangan dari kolom name. Selanjutnya kita akan mengambil data melalui Excel yang kemudian diisi ke dalam SPSS di kiri bawah data view. Selanjutnya kita akan mengolah data dengan menekan menu Analyze, yang kemudian kita akan menekan Description dan kita pindahkan satu data Y, yaitu tingkat kemiskinan. Setelah kita mendapatkan data Y dari tingkat kemiskinan tersebut, kita akan mencari regression dengan memindahkan data tingkat kemiskinan pada tabel dependen dan sisa data lainnya yaitu pada label independen. Selanjutnya kita analis kembali dan kita akan kembali memilih menu non-parametric test dan memilih Legally Dialog dan memilih kembali One Sample KS. Kemudian kita akan memindahkan kembali data ke sebelah kanan dan itulah data yang kita dapat, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Terima kasih. Baik, selanjutnya inilah merupakan data-data yang kita gunakan, yang kemudian kita memilih description statistik, yang kemudian kita pilih description test, kemudian kita pindahkan tingkat kemiskinan. Inilah data yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan pilih kembali regression, kemudian kita akan memilih linear. Kita pindahkan data tingkat kemiskinan kepada dependen, kemudian 4 data terakhir kita pindahkan di bawah itu data independen. Nah, inilah datanya mengenai regresi. Selanjutnya kita akan memilih lagi ke Analyze, yang kita akan mengolah data tentang non-metrik. Kemudian kelima data ini kita pindahkan ke samping kanan, yaitu test variable list. Kita pindahkan semua data ini. Kemudian kita tekan OK dan inilah datanya, yaitu One Sample Kolmogorov Test. Nah, inilah data hasil dari pencarian data tersebut. Baik, selanjutnya dari hasil data yang saya olah tadi, di mana H0 yaitu variabel Y berdistribusi dengan normal, sedangkan untuk H1 nya sendiri dia untuk variabelnya tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk nilai alfanya sendiri saya menggunakan 5%, dan untuk nilai alfa sendiri itu dia bisa menggunakan 5% dan juga 10%.
Di sini saya menggunakan nilai alfa sebesar 5%, yang kemudian dengan statistik uji, di mana di dalam data ini saya menggunakan statistik uji, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kemudian dengan kriteria uji sendiri, di mana jika hasil dari probabilitas itu sendiri dari uji Kolmogorov lebih besar dari nilai alfa, maka H0 diterima sebesar 200, kemudian lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan H1-nya ditolak. Untuk kesimpulan dari data yang telah saya olah tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov variabel Y dari tingkat kemiskinan bernilai 200, kemudian untuk nilai X1-nya sendiri dia bernilai positif, yaitu 0,21C, yang kemudian X2-nya dia juga bernilai positif, yaitu sebesar 200 CD, dan juga X3 dia bernilai positif, yaitu sebesar 0,00, yang kemudian X4 dia bernilai positif pula, yaitu sebesar 200, yang artinya X1, X2, X3, dan X4 dia bernilai positif terhadap nilai kemiskinan sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya simpulkan dari hasil olah data saya yang saya olah melalui SPSS, yang data saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.